kami sangat mengutamakan adab atau istilahnya tarapti kalau bahasa Sunda mah. Ayolah, sudah cerita, langsung bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Carita. Malam ini kita berada di studio mini Guar Carita. Seperti yang Sobat Carita ketahui sebelumnya, kami tim Guar Carita sudah mengupas sebagian cerita tentang Cawene Lantor, atau yang lebih dikenal saat ini yaitu Gunung Gelis. Kemarin Mang Wardi sempat berjanji kepada kami untuk mengajak kami ke tempat makam yang berada di Gunung Gelis, yaitu Cawene Lantor, yang untuk membuktikan bahwa Cawene Lantor itu ada. Dan alhamdulillah sore tadi kita berangkat ke sana, ke Gunung Gelis yang berada di Cipelang tepatnya, dan ditemani dengan salah seorang tokoh atau sepuh di Cipelang itu, kalau nggak salah namanya Mang Warta. Dari perjalanan kami ke Gunung Gelis, ke tempat Cawene Lantor, kita ya mungkin medannya itu nanjak karena berada di perbukitan yang berada di Dusun Cipelang tersebut. Sesampainya di sana, kami tim Guar Carita langsung mencari atau istilahnya mencari keberadaan makam yang kita tuju, tapi bukan makam Cawene Lantor atau Ibu Ratu Nyimas Centring Manik. Tapi yang kita tuju awal pertama kita datang itu adalah makam Sepuh Tisepuh. Dan mohon maaf sekali untuk saat ini kami tidak bisa menyebutkan atau menceritakan soal makam tersebut.
kami ke sana lebih khusus untuk melihat langsung dan bertawasul di sana di tempat makam Ibu Ratu Nyimas Centring Manik. Dan alhamdulillah setelah kita istirahat sejenak, ngobrol-ngobrol sejenak, dilanjutkan bertawasul kepada Ibu Ratu Nyimas Centring Manik dan yang lainnya yang berada di sana, dan dipimpin langsung oleh Mang Wardi selaku juru kunci makam Joglo. Kurang lebih sekitar setengah jaman kita bertawasul di situ, dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai sambil melihat pemandangan yang begitu indah dari atas bukit Gunung Gelis tersebut. Setelah kita ngobrol-ngobrol dan acara sudah selesai, ketika kami akan menuruni atau akan beranjak pulang, tiba-tiba Mang Wardi memberitahu kami, bahasanya seperti ini, yuk kita lihat tempat atau ya kalau misalkan boleh dibilang situs ya, karena menurut saya sih cocoknya disebut situs. Alat gamelan dari simpan di dia, dipakai dia gamelan itu pas saya mah tidak tahu iya nah yang makan apa yang tanpa kami sadari dan merasa kaget gitu, ternyata di situ ada semacam tempat, atau kalau dilihat dari fotonya, dari videonya itu berupa batu ya, tumpukan batu yang di bawah pohon sawo. Nah ternyata setelah kami tanya ke Mang Wardi, Mang ini makam siapa, dan beliau ngasih penjelasan bahwa inilah sumber dari suara gamelan waktu tahun 80-an dan tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 80 ke bawah, seperti suara gamelan. Dan gamelan itu menurut Mang Wardi yang dibawa dari kerajaan Pajajaran pada waktu itu. Ternyata tempat itu yang saya lihat secara kasat mata itu berupa tumpukan-tumpukan batu, dan dari situlah suara yang selama ini warga Sukatali umumnya, khususnya warga Cipelang, Ambit dan sekitarnya, suka terdengar bunyi gamelan itu. Dan ternyata disinilah tempat titik-titik suara itu, maksudnya sumber suara itu berasal. Merinding. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mang Wardi, dan Mang Wardi juga
menunjukkan ke sebelah selatan ya, sebelah selatannya lagi masih di area kebun tersebut. Mang Wardi menunjukkan bahwa inilah makam para punggawanya Ibu Ratu Nyimas Centring Manik, yang diantara salah satu punggawanya itu Gulutuk Galung Kidang Kancana dan Gulutuk Galung Leor Kancana, serta Aki Jangkung. Cuman untuk mungkin ada 5 kata Mang Wardi itu. Yang satunya lagi yang tadi pertama kali kita datang, mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya kami belum bisa ngasih tahu atau mungkin membuka makam siapakah yang kami kunjungi pertama kali kita sampai di Gunung Gelis tersebut. Mungkin itu sedikit kisah perjalanan kami sore tadi mengenai tempat di mana dimakamkannya Ibu Ratu Nyimas Centring Manik yang lebih dikenal dengan Cawene Lantor. Yang dia nyebat kolot. Sangkuriang teh. Sangkuriang. Kamu tuh nyebatnya kolot. Sepuh. Berarti sangkuriang nggak? Masih dia nak kena. Kantor sendiri. Kantor. Sering ibu dengan kawan kurang ayah lain. Tapi pas filman apa tuh? Iya. Pas filman. Pas filman ada sang. Oh di Sangkuriang. Karena ada apa Sangkuriang tuh gitu. Sangkuan perahu. Nah, kedua orang. Ternyata KDG nyebut sepuh. Matak aneh nateh nah cik. Pang kolot tapi katanya nyebut sepuh. Malahan mah kolot aing di dia. Anak aing di dari dia. Tahu Sangkuriang teh. Sangkuriang. Artinya sehari dia. bahasa anu mah kalau saya Mata kok jangan jadi amang mah. Soalnya suka tali teh, terutama Sunda suka talinya. Jadi si lokal teh bacaun wungkul. Ye, sok galihan lah. Mohon. Ah, ayeuna. Abdi bagi kade teh. Asalna mah lawas we kitu. Ternyata anu diucapkeun ku ya para sesepuh gitu ke Mang Wardi ku sanesna gitu. Da bukaeun keneh. Ih. Pan eta Jadi, don dipaeuna si loka cenah. Ada istilah langsung diteleg we. Ah. Ternyata ulah teh oh. Terus, ya alhamdulillah tuh ya. Terang gitu ya. Alhamdulillah walaupun cair jadi terus Siapa ya ada. Ayeuna. Lah. Memang ada. Ayeuna. Sanes yeun gitu. Yang loba pemohon. ya ayah. Ya. Wah, orang tapi insya Allah mang. justru Kurang insya Allah gitu. Tinggal hiji deui lah. yang penting mah niat kurang lurus. Saya ngomong nama. Ya. Itu. Gimana? Jalurnya antara sama agama sudah kurang, cita-cita kurang. Aduh. Ya, asa ngeunah kana hatena. No comment. Ieu jalan urang. Mudah-mudahan dilancarkan sagadukina mah. Oke, sobat carita, dan perlu sobat carita ketahui, perlu sobat carita mungkin ini mah semacam apa namanya ya,
perhatian buat sobat carita, khususnya para pencari berita dan lainnya, apakah itu dari media sosial atau media koran online dan lain-lain, untuk tidak mengcopy atau mendownload video kami ini tanpa seizin tim Guar Carita. Karena apa? Bukan karena tanpa alasan, justru kami ingin memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada sobat carita, khususnya pencari berita, untuk tidak mengambil video ini, video yang dikeluarkan oleh Guar Carita yang berkaitan dengan sejarah Sukatali. Selain berurusan nantinya berurusan dengan hak cipta, bahkan mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau akan terjadi di kemudian hari, jauh-jauhnya malah kumahanya. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Intinya kami yang kami takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar nalar atau di luar logika, karena kami dalam mencari informasi ini, kami sangat mengutamakan adab atau istilahnya tarapti kalau bahasa Sunda mah. Jadi kita izin ke sana kemari, terus terutama kepada sesepuh, para luhur karuhun Sukatali, dan alhamdulillah dengan izin Allah semua leluhur karuhun mengizinkan kami untuk ngaguar caritana. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada sobat Guar Carita, khususnya para pencari berita. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang tadi saya sebutkan di luar nalar, di luar logika, kami tim Guar Carita dan para sesepuh Sukatali tidak bertanggung jawab. Berat sih, cuman ya itulah yang harus kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sobat cerita semua. Itulah kenyataan yang harus sobat cerita ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.